ini kita akan membahas terkait dengan jurnal, anggaran, sektor, publik, pemerintah. Topik yang akan dibahas yang pertama ada perkembangan sistem penganggaran di sektor publik, yang kedua ada jenis-jenis sistem penganggaran, yang ketiga teknik penganggaran sektor publik, yang keempat ada permasalahan dalam implementasi performance basis budgeting, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada perkembangan sistem penganggaran, yaitu membahas tentang evaluasi sistem penganggaran sektor publik yang mengalami berbagai perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Awalnya sistem ini digunakan untuk anggaran tradisional, namun dianggap kurang fleksibel dan tidak dapat mengukur kinerja secara optimal. Oleh karena itu, sistem ini dimulai beralih ke New Public Management dengan fokus pada penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, line item budgeting, berbasis pada pos penerimaan dari pos pengeluaran, bersifat kaku dan tidak fleksibel karena alokasi dana sulit diubah. Yang kedua ada incremental budgeting, sistem anggaran yang memungkinkan revisi berdasarkan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada planning programming budgeting, mengintegrasikan perencanaan, program, dan anggaran tidak hanya melihat struktur organisasi, tetapi juga tujuan yang ingin dicapai. Keempat ada zero based budgeting. Setiap tahun anggaran dibuat dari nol tanpa mempertimbangkan anggaran sebelumnya. Yang kelima ada performance based budgeting, berfokus pada hasil atau kinerja dalam penggunaan anggaran. Yang terakhir ada medium terms budgeting, sistem penganggaran jangka menengah dengan berfokus pada strategi kebijakan dan prioritas pembangunan. Berikutnya adalah teknik-teknik penganggaran sektor publik. Yang pertama, pendekatan fungsional, yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan kemandirian organisasi publik dalam menyelenggarakan layanan. Yang kedua, pendekatan pengambilan keputusan, menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, politik, dan psikologi dalam proses perencanaan anggaran. Yang ketiga, pendekatan psikologi atau motivasi, melibatkan aspek kejiwaan manusia dalam proses penganggaran termasuk motivasi pegawai dan kepuasan kerja. Yang keempat, pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, memasukkan aspek biaya lingkungan dalam perencanaan anggaran untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Berikutnya ada permasalahan dalam implementasi performance-based budgeting di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya serapan anggaran, kurangnya inovasi dalam penyusunan program kerja, dan adanya praktik anggaran siluman. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang menghambat penganggaran di daerah. Yang pertama, kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua, lambatnya proses tender dan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pengangguran sektor publik telah mengalami banyak perubahan dari sistem tradisional ke sistem berbasis kinerja. Yang kedua, ada implementasi performance-based budgeting masih belum optimal di banyak daerah di Indonesia. Yang ketiga, ada masalah utama dalam implementasi adalah kurangnya inovasi, transparansi, serta rendahnya serapan anggaran. Dan yang terakhir, ada beberapa daerah masih mengalami praktik anggaran siluman, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Sekian dari kami, terima kasih.